buat untuk keluarga ini, Maria dan anak-anak. Tadi pagi Tuhan sudah mengambil dia sejak kematian mereka. Tuhan jauh lebih mengasihi dia daripada kami, istri dan anak. Tuhan, kami tahu perpisahan ini ada kesedihan, ada air mata. Bagi satu yang kami tahu, Roh Kudus adalah Roh penghibur. Hiburkanlah mereka, kuatkanlah mereka. Alkitab memang katakan Yesus datang seperti pencuri pada malam hari untuk mengambil, menjemput umatnya. Biarkan semua berjaga-jaga dalam hidup ini. Firman-Mu biarlah malam ini firman-Mu menghibur, menguatkan, mengokohkan keluarga, supaya mereka tidak gelisah, tapi tetap percaya kepada Tuhan dan pemeliharaan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, saya tadi sore ya. Saya sedang istirahat karena saya baru pulang dari Ambon. Jadi dada kiri saya sedikit sakit. Jadi saya seharian tidur dan kebetulan kedinginannya. Jadi tidur. Saya kaget sekali tadi dengar berita ini. Tidak disangka. Nah, Bapak Ibu, Alkitab katakan bahwa Yesus datang seperti pencuri pada malam hari. Saya tidak tahu jam berapa tepatnya. Jam berapa Ibu Maria? Tidak tahu juga. 7 atau 8. Iya. Itulah waktu Tuhan. Karena yang berhak mengambil hidup hanya Tuhan. Yang memberi hidup adalah Tuhan. Maka sikap Ayub apa? Terpujilah Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kematian menurut Alkitab itu seperti apa sebenarnya? Ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 saya akan bacakan ayat-ayat ini ya. Baik untuk Tirsa, untuk Yemima ya, dan juga untuk Ibu Maria dan juga untuk kita semua. Firman Tuhan yang seperti ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila tempat aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kematian menurut Alkitab adalah saatnya Tuhan menjemput kita. Jadi almarhum kurang lebih jam 7 atau jam 8 pagi, itulah saatnya Tuhan jemput dia. Ya. Jadi kematian orang percaya itu bukan karena dia sakit, bukan karena penyebabnya macam-macam, enggak. Itu hanya jalan-jalannya. Tapi yang utama adalah Tuhan jemput. Nah, kita semua sudah siap ya dijemput Tuhan ya? Amin? Amin. Aduh, aminnya satu orang. Banyak orang mau pergi ke surga, betul? Tapi giliran suruh duluan tak ada yang mau. Ya, kapanpun, dimanapun, apapun keadaan kita, kalau saatnya Tuhan jemput, dia jemput aja, nggak peduli. Mau kita di atas pesawat, di atas kapal, di atas mobil, mau tidur di rumah. Nah, secara teologis ini luar biasa. Ini satu penghiburan untuk kita semua. Ya, kenapa Tuhan jemput?
Ini menarik sekali. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, karena tempatnya sudah tersedia. Tadi saya bacanya baru 51 2 bulan ya. 51 2 bulan. Iya. Hah? Oh 52. Iya. Itulah batas umum. Ayo katakan ada batas. Pemazmur katakan sampai berapa itu? 70 kalau kuat 80. Tapi isinya apa itu? Hanya penderita. Puji Tuhan dia tidak menderita. Ya kan? Tapi yang penting adalah tempatnya sudah selesai. Jadi penyerahan kunci. Biasa kalau properti kan begitu ya. Sudah selesai dulu baru kunci diserahkan dan orangnya tinggal apa? Masuk. Begitu juga di surga. Tuhan memakai gambaran seperti itu. Yesus sudah menyediakan. Tuhan Yesus ini luar biasa. Bayangkan dia lahir untuk kita, dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia naik ke surga juga untuk kita, dan dia datang kembali kedua kali juga untuk siapa? Untuk kita. Itu satu penghiburan. Itu satu penghiburan. Jadi untuk anak-anak, untuk Maria, hal yang pertama yang ketahui adalah kematiannya hambanya ini almarhum adalah saat Tuhan sudah menjemput dia. Yang kedua karena tempatnya sudah selesai. Rumahnya di surga sudah selesai. Kita di dunia ini hanya apa? Sementara. Alkitab pakai istilah musafir. Kita hanya perantau, pendatang. Kita sedang terus berjalan menuju negeri yang apa? Negeri yang kekal. Tuhan masih kasih kita hidup. Itu berarti rumah kita belum selesai. Dan tugas kita belum selesai di dunia. Almarhum sudah selesai. Pengabdiannya sudah selesai. Tuhan katakan cukup. Kenapa Bapak Ibu? Ada juga banyak orang yang umurnya sampai kakaknya Ibu Rentina sudah 93 tahun menuju 94. Tapi minta maaf. Itu tadi isinya apa tadi? Iya. Seluruh keluarganya minta maaf. Ya susah juga. Karena mengurus orang tua itu tidak gampang ternyata, ya. Banyak rewelnya. Tapi tidak bisa dilawan. Harus diapa? Harus dirawat. Ya. Belum pergi-pergi juga sudah doa, sudah perjamuan kudus, sudah penyerahan, ya. Kemarin saya ke Ambon, ditelepon karena menjerit-jerit. Kupikir jangan waktunya. Ya, tapi tolong Tuhan kalau boleh saya masih di Ambon zaman dulu gitu. Ya. Masih saja juga masih enggak apa-apa. Jadi itu ya, jadi berbahagia kalian. Bapak kalian Tuhan ambil dalam kondisi yang sangat baik. Tidak ada penderitaan. Saya dengar malam-malam masih nyanyi ya. Sampai jam 12 masih nyanyi lagu rohani. Luar biasa. Masih berdoa. Bukankah itu sesuatu yang rohani yang baik? Amin. Itu yang perlu kalian contoh. Ya. Tuhan katakan berharga kematian orang yang di dalam Tuhan. Dan dalam Wahyu katakan orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini dia sedang beristirahat dari jerih lelahnya. Suatu saat pada hari kebangkitan kita sama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Tapi kita tidak lebih dulu yang hidup, yang mati yang lebih dulu bangkit untuk menyongsong Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Hari itu sedang kita rindu-rindukan, ya. Tapi satu hal yang saya katakan, kalau Tuhan masih berikan kita hidup, tugas pelayanan kita belum selesai. Belum selesai. Ya. Saya ingat saya lolos waktu COVID. Ya. Itu berat badan saya turun sampai 22 kilo. Habis. Ya, itu saya kena sakit
prioritas itu paru-paru. Tapi itu luar biasa Tuhan jaga, tidak ada tersentuh COVID. Adiknya Ibu Tina yang selesai hanya karena tidak ada oksigen saat itu, hanya dalam tempo 1 hari saturasinya turun dan selesai. Ya, jadi itu ada cara-cara Tuhan begitu. Ya, Ibu Maria dan anak-anak renungkan ini. Inilah cara Tuhan yang belum bisa kita pahami sekarang, belum bisa. Tapi satu hal perlu tahu, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Mungkin kalian belum mengerti kebaikan apa yang sedang Tuhan kerjakan ini. Tapi satu yang kalian tahu bahwa Tuhan mengasihi kalian. Ya, Tuhan sangat mengasihi. Nah, sikap kita apa? Hanya satu kata Tuhan katakan, jangan gelisah. Ya, namanya perpisahan ya. Secara manusia itu pasti ada apa? Kegelisahan. Ada berkecamuklah segala pikiran. Tapi firman Tuhan katakan sih bahwa jangan gelisah. Ini kan perpisahan Yesus dengan murid-murid. Bahwa Yesus selesai menjalankan visi misinya di kayu salib, dia ke surga. Tapi Yesus janjikan apa? Aku akan memberikan roh penghibur. Roh penghibur Tuhan kasih. Jangan gelisah karena ada Tuhan Yesus. Amin ya, anak-anaknya. Maria jangan gelisah. Layani Tuhan terus. Suatu saat kalian akan bertemu dengan almarhum. Almarhum tidak akan kembali lagi. Ayub katakan orang mati tidak akan kembali kepada orang hidup, tapi orang hidup akan menuju ke dunia orang mati. Ya. Yang kedua dipakai istilah sikapnya adalah percayalah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Mari kita lihat apa yang perlu kita percaya. Kita buka di Mazmur 68 ayat 20. Ayat 4. Ya, Mazmur 68 ayat 6 saya baca. Kenapa harus percaya dirinya kepada Tuhan? Karena dia bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Ayat 20 katakan, terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Kenapa harus percaya? Karena dia menjadi Bapa. Sekarang Bapa jasmaninya sudah diambil, tetapi luar biasa mereka punya Bapa yang rohani. Amin. Yang tidak terbatas. Bapa jasmani terbatas, jangkauannya terbatas, tapi Bapa surgawi itu tidak terbatas. Itu untuk anak. Ya, sekarang Yemima, Tirsa, sekarang Bapa kalian adalah Tuhan Yesus. Amin. Langsung Tuhan pelihara dari sorga. Ya. Bapa jasmani diambil supaya Bapa surgawi menyatakan kuasa dan kasihnya bahwa akulah sang pemelihara hidup ini. Yang kedua, untuk para janda dikatakan sebagai pelindung. Suami adalah pelindung, Tuhan sudah ambil. Sekarang pelindung yang sejati adalah Tuhan Yesus. Amin. Ibu Maria ya. Amin. Tuhan Yesus sekarang pelindungmu. Kamu tidak bisa lagi curhat-curhat berdua. Sekarang curhatnya langsung kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak juga demikian. Rindu Bapa, ingat, oh kita punya Bapa surga. Bapa dari surga. Sekarang kita punya Bapa. Curhatlah kepada Dia. Apapun isi hati kalian curhat. Curahkanlah isi hati. Menyangkut pemeliharaan, Bapa itu berbicara kepada yang pelindung, tapi Dia juga pemelihara. Tuhan katakan terpujilah Tuhan hari demi hari, Ia menanggung bagi kita. Jangan takut. Tuhan juga pemelihara. Tuhan yang memelihara anak yatim dan para itu sudah terbukti.
terbukti banyak janda anak yatim yang hidupnya diberkati Tuhan sampai hari ini tanpa ayah jasmani. Karena Tuhan yang berjanji dia menjadi bapa dan menjadi pemimpin. Biar firman Tuhan ini menghibur keluarga, menghibur kita semua, secara khusus Ibu Maria dan kedua dan keluarga besar. Bahwa kematian adalah saatnya Tuhan jemput, karena tempatnya sudah selesai. Jadi dia sudah ada di surga, tidak usah diganggu-ganggu. Dia istirahat. Yang kedua, sikapnya adalah jangan gelisah. Taruhlah kegelisahan itu kepada Yesus. Percayalah, karena Dia adalah pemelihara. Dia pelindung bagi para janda dan bapa bagi anak yatim. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang sederhana. Hamba sudah sampaikan, hamba sangat terbatas. Roh Kudus tidak terbatas. Roh Kudus lebih menerjemahkan kebenaran, memberi pemahaman yang rohani. Kematian adalah waktu Tuhan menjemput orang percaya, karena tempat mereka sudah tersedia di surga. Ada yang waktu masih kecil, waktu masih muda, ada yang sudah tua. Tapi sampai kami tahu, di dalam Tuhan Yesus ada jaminan. Amin. Itulah surga yang kekal. Itulah rumah yang kekal, rumah yang abadi. Dunia hanya sementara. Almarhum telah menjalani hidup kurang lebih 52 tahun. Sementara kematian membuka pintu untuk kekekalan, dan dia sudah menikmati kekekalan ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan kuatkan Maria dan kedua anak yang ditinggal. Mereka milik Tuhan. Tuhan pelihara, Tuhan pegang, Tuhan jaga, dan Tuhan lindungi. Semua keluarga besar itu berduka juga Tuhan. Hiburkan semua. Handai tolak keluarga tetangga. Biar mereka melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang memuliakan Tuhan. Bahwa tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Karena ada jaminan hari esok. Jaminan hidup yang kekal. Terpujilah Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua rangkaian acara gereja, acara keluarga, dan sampai acara pengukuran. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam pengawalan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami kepada Engkau. Sebentar kami akan berpisah pulang. Berkat-Mulah menaungi kami semua. Anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun menaungi, memenuhi keluarga yang berduka ini, Maria dan anak-anak, dan kami semua, mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah ibu Maria dan anak-anak terhibur, dan kalau gelisah ingatlah firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah menjadi Bapa dan pelindung. Kita akan mengakhiri ibadah, kita akan pujian semua baik. Apapun yang ibu Maria dan anak-anak, apapun yang diizinkan Tuhan, semua baik. Amin ya. Kita akan puji dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan
menghina kami dari paguyuban gandul beberapa orang kami yang hadir. Bukan menghibur, karena penghibur yang setia adalah Tuhan Yesus. Dia firman Tuhan menghibur keluarga ditinggal dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus itu. Amin.